Oke, halo teman-teman. Ya, lanjut saya akan membahas mengenai operasi matriks pada Wolfram Matematika, termasuk juga reduksi baris. Oke, ini sudah masuk ke materi aljabar linear ya. Untuk pertama, kita bahas dulu mengenai bagaimana cara menampilkan matriks di Wolfram. Nah, ada beberapa cara, termasuk yang pertama itu kalian bisa nyatakan dulu sebagai list terurut ya dalam suatu list seperti ini. Misalkan ini kita punya matriks, mau menampilkan matriks 2x2 ya, misalkan. Nah, dia ini kalau kita run bakal menghasilkan seperti ini, masih dalam bentuk list ya. Nah, yang bakal menjadi baris pertama adalah 1,3, sedangkan baris keduanya itu adalah 3,5. Nah, agar dia berbentuk seperti matriks, kalian pakai slash 2 kali lalu matriks form ya, seperti itu. Atau bisa juga matriks form dulu lalu masukkan A, seperti itu, bisa ya. Lalu cara kedua, kalian bisa pakai buka kurung dulu, lalu gunakan Ctrl Enter untuk menambah kolom dan Ctrl koma untuk menambah Ctrl Enter untuk menambah baris, Ctrl koma untuk menambah kolom. Ya, misalkan terserah ya entry-nya. Jadi seperti itu. Lalu B matriks form lagi, agar dia berbentuk seperti matriks. Nah, selanjutnya setelah kita punya matriks A dan B ini, kita bisa lakukan operasi matriks seperti A plus B ya, penjumlahan dua matriks. Lalu 3 kali A ini berarti matriks A ini dikali konstanta 3. Bisa juga operasi linear 3 kali B ya dikurang 3B ya. Bisa gitu. Kalau kalian run, mereka masih berbentuk list ya, gitu. Agar dia berbentuk seperti matriks, ya lagi-lagi gunakan matriks form. Semuanya ya. Yang bawah juga gitu. Nah, kalau kalian run bakal menghasilkan seperti tadi. Nah, bisa juga perkalian matriks. Perkalian matriks sangat simpel. Gunakan A.B gitu aja. Ini sudah menyatakan perkalian matriks. Ya, lupa lagi ya, matriks form. Oke. Nah, jadi matriks A dan B tadi kalau dikalikan dia bakal menghasilkan matriks 19, 30, 37, 58. Nah, perhatikan ya. Operasi-operasi ini bisa dijalankan jika antar matriks itu mempunyai ukuran yang kompatibel. Misalkan penjumlahan dan operasi linear seperti ini bisa dilakukan jika ukurannya sama persis. Ini kan ukuran 2x2, A-nya ukuran 2x2, maka B-nya juga harus ukuran 2x2 gitu. Dan kalau perkalian, yang mungkin sudah kalian tahu ya, ukuran kolom dari matriks pertama harus sama dengan ukuran baris dari kolom kedua. Sebagai contoh, kalau kita punya matriks A1 sama dengan seperti berikut ya, misalkan ini ukuran 3, 5, 1. Ini ukuran ya 2x3 ya. Lalu matriks A2 misalkan 3, 4 ya. Terserah ya isinya ya. Nah, matriks A1 ini ukuran 2x3, ini ukuran 3x3. Maka karena jumlah kolom A1 sama dengan jumlah baris di matriks A2, maka dia pasti bisa melakukan operasi perkalian. Sebagai contoh, A1 dot A2 ya, bisa ya gitu. Nah, bagaimana kalau baris di A2 ini kita kurangi? Jadi dia sama-sama berukuran 2x3, 2x3. Kalau kita lakukan perkalian ya, maka ya have incompatible shapes, ukuran yang tidak kompatibel. Jadi tidak bisa dilakukan perkalian. Seperti itu ya singkatnya. Oke. Selanjutnya kita kenal juga matriks identitas.
matriks identitas. Kalau kalian mau menampilkan matriks identitas, silahkan gunakan identity matrix, lalu masukkan angkanya. Misalkan ukuran 2x2, masukkan 2 ya. Kalau kalian run, jangan lupa matrix form. Ya, hasilnya seperti itu. Kalau mau ukuran 5x5 dan seterusnya, ya silakan ganti aja konstantanya. Oke. Nah, sekarang transpose matrix. Jadi misalkan kita punya matriks ya, lalu kita transpose. Kita panggil dulu matriks A1 tadi. Ya. Kalau kita mau mentranspose matriks ini ya, misalkan ya menjadi transpose, kita gunakan fungsi transpose, lalu masukkan masukkan matriksnya. Jangan lupa matrix form. Ya. Salah ya, A1 maaf. Nah, jadi itu ini yang jadi baris jadi kolom di sini, yang jadi kolom di sini jadi baris. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi cukup mudah. Lalu mencari inverse matrix. Tapi sebelum mencari inverse, kita cari dulu determinannya untuk memastikan apakah suatu matriks itu punya determinan atau tidak. Nah, untuk punya determinan, pertama matriksnya itu harus berbentuk persegi dulu ya. Misalkan kita punya matriks A3 ukuran sini kita definisikan dia berukuran 3x3 ya. 3, 14, 6, 17 misalkan ya. 10, 12, 12, 9, 6. Nah, ini. Lalu kalau kita ingin mencari determinan dari matriks tersebut, determinan dari A3 ini, gunakan saja fungsi det, lalu masukkan matriksnya. Ya, ternyata determinannya cukup besar, 1497. Nah, karena dia determinannya tidak sama dengan 0, maka otomatis dia punya inverse. Sebagai contoh, inverse matrix masih tetap sangat mudah ya. Kalian tinggal gunakan inverse di sini, lalu masukkan matriksnya A3 ya dalam hal ini. Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa matrix form. Ya, jadi dia langsung bakal menghasilkan matriks inverse-nya. Mudah ya teman-teman. Nah, sebagai contoh lain matriks yang tidak punya inverse, misalkan ini nih, matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7. Nah, matriks ini kalau kita cari determinannya, determinan dari A4 adalah 0. Jadi kalau kalian cari inverse-nya, inverse A4, maka bakal muncul keterangan matriks ini singular atau dia tidak punya inverse karena determinannya sama dengan 0. Oke, itu ya. Selanjutnya perpangkatan matriks. Perpangkatan matriks ya. Untuk misalkan kalian ingin mencari nilai dari matriks M ya. Kita panggil dulu matriks M. Nah, ini matriks M. Kalau kalian ingin mencari nilai pangkat ketiga ya misalkan ya, kalian gunakan matriks power. Matriks power ini. Lalu masukkan dengan sintaks, masukkan nama matriksnya, lalu masukkan mau pangkat berapa, misalkan pangkat 3. Nah, ini. Kalau kalian kan maka bakal menghasilkan nilai ya pangkat 3 dari matriks ini. Seperti itu ya. Di M kali M kali M. Nah, kalau kalian, ini contoh sintaks yang salah ya. Misalkan M pangkat 3 nih. Misalkan kalian belum tahu, jadinya kalian mau mangkatin matriksnya kayak gitu. Kayak yang muncul adalah perpangkatan 3 dari setiap entry-nya. Kayak gini nih. Itu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang misalkan kita masuk ke bagian reduksi baris.
reduksi baris ini ya operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer OB yang dikenal dengan OB. Nah, OBE itu ada 3. Pertama, kita bisa menukar baris. Yang kedua, bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta. Dan yang ketiga, kalian bisa menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Pertama kita belajar dulu bagaimana memanggil baris tertentu dari satu matriks. Misalkan ya, kita pilih dulu mau matriks apa nih. Misalkan matriks A3 nih, kita panggil matriks A3. Ini ya. Misalkan kita ingin memanggil baris keduanya, maka kalian gunakan sintaks seperti berikut. A3 buka kurung siku 2 kali, lalu masukkan mau baris keberapa, baris kedua misalkan ya, seperti itu. Nah, misalkan mau ingin secara spesifik lagi mencari entry pada baris dan kolom tertentu. Misalkan kita mau baris ketiga dari matriks A3 lalu kolom ke 1 ya, maka keluarnya 12. Kalau kita perhatikan ini baris ketiga dan ini kolom pertama, jadinya ini ya 12 ini yang akan dikeluarkan seperti itu. Jadi kalau kalian ingin melakukan OBE ya, misalkan akan mengubah matriks A3 ini menjadi matriks yang lain yang berasal dari operasi baris elementer pada baris-barisnya. Sebagai contoh, kita namakan matriks B apa ya, A4. udah kepake A5. Oke, berarti A5 ini kita definisikan sebagai dimana baris-barisnya merupakan baris pertama adalah 3 kali matriks A3 baris pertama, 3 kali baris pertama dari matriks A3. Lalu baris keduanya itu merupakan baris pertama ditambah baris ketiga. Oke. Nah, sedangkan baris ketiga dari A5 ini adalah baris kedua dari A3. Oke. Mungkin cukup susah dimengerti ya, tapi silakan teman-teman coba resapi lagi perkataan saya ini. Jadi matriks A5 ini adalah matriks baru ya, matriks baru di mana setiap baris dari A5 ini didapat dari operasi baris elementer dari A3. Sebagai contoh, ini baris pertamanya ya, adalah 3 kali baris pertama dari A3. Lalu baris kedua dari A5 ini didapat dengan cara menjumlahkan baris pertama, baris pertama dan baris ketiga dari A3. Nah, sedangkan baris ketiga dari A5 ini adalah baris A2 ini ya. Jadi di sini kita mengalihkan suatu baris dengan konstanta, di sini kita menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain, sedangkan di baris terakhir ini kita menukar baris seperti itu. Nah, ini kalau kalian ubah ke dalam matrix form seperti itu ya, bakal menghasilkan seperti berikut. Nah, ini adalah hasil OBE dari A3 ya, seperti itu. Nah, OBE kan gunanya buat mereduksi ya sampai dia berbentuk suatu matriks tak tereduksi lagi seperti itu. Nah, kalau cara manual seperti ini kan cukup susah, jadi Wolfram sudah menyediakan solusinya. Kalian bisa pakai fungsi row reduce, ini artinya reduksi baris ya. Reduksi baris secara Gauss-Jordan 3 nih ya. Kalau kalian nah, ini bentuk reduksinya 110 matriks identitas, artinya dia punya solusi ya, punya solusi yang tunggal seperti itu. Nah, sebagai contoh yang lain biar lebih mengena mungkin ya,
kita definisikan matriks W misalkan lah. Matriks W ini ukuran segitu, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya ini random aja yang isinya ya. Oke, tambahlah 1 baris lagi. Nah, kita punya matriks 4 kali 6 nih ya. Biasanya kan di soal alin itu kita disuruh nyari hasil dari operasi baris elementernya sampai dia tak tereduksi lagi ya. Ini kita run dulu, lalu kita nyatakan W dalam matriks form. Ini sama aja sih ya. Lalu kita lakukan reduksi baris pakai row reduce lagi, row reduce, lalu masukkan matriksnya. Jangan lupa matriks form ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 1, 1, 1 dan seterusnya. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk tereduksi dari matriks W. Oke. Jadi sekian untuk materi hari ini. Materi kali ini ya cukup banyak sebenarnya. Dan sangat berguna memang dalam operasi matriks yang biasa kita gunakan baik di kuliah alin ataupun dan kuliah lain lah ya. Oke. Jadi itu dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi